perjalanan yang sangat panjang sekali. Berangkat dari sini jam 10 jam 10 pagi, dan sampai di tempat tujuan itu sudah sore. Kemudian KKR jam 10 start kembali ke sini. Saudara tahu jam berapa sampai di rumah? Setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh Pak Gembala habis suara, ya. Dan harus saya menggantikan pada saat ini. Dan itu salah satu di mana menunaikan amanah agung. Kalau mau bilang capek, iya, cuma saya diberkati semangat begini. Itu sangat-sangat sederhana sekali gereja itu. Apa namanya ya? Buntalo, iya, Desa Buntalo, Kecamatan Lolak bukan, ada satu lagi namanya Lolak, atau ada sampai baku sedu itu di WA group. Dan itu sangat sederhana sekali, masih dan tempat duduknya juga dari plastik, alat musiknya itu cuma satu, dan soundnya itu waktu kami datang belum nyala lampu. Datang di gereja itu kira-kira sebelum jam 6 karena jam 7. Saya tidak suka keras-keras, jadi sengaja saya kasih begini, telinga enggak enak. Sebelum jam 6 kami ada di situ, masih bikin listrik dan lain sebagainya, ya. Padahal ini kalau mau dibilang orang perjalanan jauh, tapi itu ada satu kekuatan. Saya percaya itu dari Tuhan. Kekuatan itu dari Tuhan. Dan waktu memuji menyembah Tuhan, itu semangat di sana. Semangat sekali, ya. Padahal cuma satu alat musiknya. Kemudian apalagi yang saya lihat setelah selesai itu orang-orang bilang begini, Bu, tadi dorang bilang masih kurang katanya. Saya bilang, aduh, masih kurang, mau memuji Tuhan, orang mau pulang jam berapa dang? Itu turun semua berkeliling nyanyi bersyukurlah. Tita, ku bersuka cita. Ya. Dalam hatiku, itu lagu. Pokoknya keliling-keliling terus. Selesai ibadah, dorang mau kapan lagi? Dorang masih mau suka habis katanya. Dan itu karena apa? Ada rasa lapar haus akan Tuhan. Ya, mari kita mau bangkitkan semangat kita. Amin. Yesus yang punya kuasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus, di sorga dan di bumi. Karena itu, ini dia. Karena apa? Segala kuasa itu ada pada Tuhan, dan Tuhan mau semua manusia itu sujud menyembah Dia, percaya kepada Yesus. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kalau kita, khotbahnya Pastor Timi ya, kalau kita dipilih, amin. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan, kita dimuliakan. Oh, itu satu anugerah yang luar biasa. Tapi di sini ada satu kata yang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk menjadi, saudara, itu tidak mudah memang. Itu menjadi tepung, mentega, telur dengan apalagi bahan-bahan untuk menjadi brudel, untuk menjadi cucur. Itu tidak mudah, ada prosesnya. Untuk menjadi murid Kristus itu melalui proses, amin. Ya, ada prosesnya untuk menjadi murid Kristus. Dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Wow, semua bangsa loh, dijadikan murid Tuhan. Dan tugas itu bukan hanya ada pada pendeta, tapi kepada semua murid Kristus. Kita sudah jadi murid, amin. Orang yang percaya, bertobat, lahir baru, memberi diri dibaptis, otomatis dia jadi murid, ya. Dia diangkat jadi anak dan dimuridkan. Setelah kita dimuridkan menjadi murid, lalu kita memuridkan orang lain lagi.
menjadikan semua orang itu murid. Dan dikatakan yang terakhir, ketahuilah, setelah jadi murid apa? Di situ baptis, ya. Yang dibaptis itu orang-orang yang sudah jadi murid Kristus, percaya, lahir baru, kemudian dibaptis, bertobat, dibaptis, ya. Terus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan selanjutnya dikatakan yang terakhir saya mau tekankan, dan ajar. Setelah dibaptis, pengajaran ini terus berlaku, terus itu berlaku. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan, saudara? Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Menyertai siapa? Orang-orang yang memberitakan Injil. Katakan amin. Jadi mari kita mau semangat untuk apa? Beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Dan untuk memberitakan Injil itu perlu memang taburan-taburan. Di doa malam, di ibadah raya 1 itu sudah dikhotbahkan sama Pak Gembala, ya. Bagaimana menabur bukan hanya keuangan, ya. Bukan berarti kita memberitakan Injil, kita pergi ke bacaan, kita pergi, itu betul. Tapi ada orang-orang tertentu mungkin yang memang khusus dipanggil untuk itu, dan tidak semuanya mungkin kita dapat panggilan itu untuk pergi ke sana ke sini. Tapi setidaknya persembahan kita, korban yang kita berikan itu sudah membiayai orang-orang yang memberitakan Injil di sana. Amin. Dan memberitakan Injil itu juga, saudara, bukan hanya keuangan, bukan hanya orang itu, tapi juga waktu, apalagi pengorbanan di sana. Doa kita, doa-doa kita setiap hari Pak Gembala katakan, minta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sudah lakukan, kita berdoa minta jiwa-jiwa, amin. Ya, biar itu membara di dalam doa kita, dan kita bayangkan apa yang kita tabur di alam roh, itu akan kita tuai dalam alam nyata. Iya, saya kalau berdoa untuk keluarga, saya katakan di dalam keluarga Marsam Nursidah, enggak direkam tuh ini. Semuanya dalam keluarga Marsam Nursidah, khususnya bapak saya itu nama Marsam, ibu saya nama Nursidah. Tidak ada seorang pun yang binasa, tapi melainkan semua beroleh hidup yang kekal. Saya perkatakan firman dalam doa-doa saya setiap hari, supaya keluarga besar, anak-anak, cucu, cecenya itu diselamatkan. Nah, bagaimana caranya? Itu Tuhan punya cara. Tapi setidaknya kita sudah ambil bagian di dalam doa. Dan kalau ada kesempatan, biasa ini sakit, oh di WA saya bilang, Tuhan Yesus tolong, oleh bilur-bilurnya sudah disembuhkan. Ada yang laik, ada yang ya terserah mau laik apa tidak, tapi saya sudah beritakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Seperti itu kita siap menjadi murid Kristus pada malam hari ini, amin. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-14, di sana ada satu kata murid itu sangat menonjol sekali, khususnya di ayat 26, Lukas 14 ayat 26, ya. Dikatakan bahwa jikalau seorang sama-sama datang kepadaku dan ia tidak apa? Membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi syarat, kriteria untuk jadi murid yang pertama ini. Memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kalau apa ya? Suhu kan, suhu itu ada, saya tidak terlalu suka sih nonton yang kungfu apa semua itu, tapi kecuali Cileni mungkin ya. Tapi untuk dijadikan murid, apalagi kalau
Opa itu yang biasa pakai jubah lalu berjenggot bawa tongkat seperti itu. Orang banyak sekali mau jadi muridnya. Tapi opa itu tidak sembarangan angkat murid. Mesti ada syarat-syaratnya. Iya kan? Mesti ada syaratnya. Nah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita untuk jadi murid Tuhan itu ada syaratnya ternyata. Yang pertama ayat 26 yang kita sudah baca tadi, saudara. Yang sudah dibaca. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, apakah kita harus benci? Waktu datang kepada Tuhan harus benci orang tua kita? Tidak. Artinya di sini Yesus mau supaya kita memberi prioritas. Dia di atas segala-galanya, Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Kita rela untuk meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan. Itu kriteria untuk menjadi murid, ya. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kasih kita kepada Tuhan itu harus lebih daripada apa? Kita mengasihi semua yang ada di dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Oh, mau misalnya itu ada suhu. Dia pintar sekali, ilmunya tinggi. Baru ditiup satu kali orang sudah kelepek, ya mati misalnya seperti itu kan. Kalau di film-film itu kan banyak. Nah itu sakti sekali, wah mau jadi muridnya. Tapi dia bilang ada syaratnya loh. Untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau dulu ada film masih di radio, itu saya terikat dengan itu. Tahun berapa ya, 88, 1988, 89 itu biasa kalau kami ada ibadah di Rantai Pao, Pak Stephen tahu itu. Dan kami tinggal di Talung Lipu dan kalau pelayanan begitu sudah mau jam 7, cepat. Itu mendaki, karena apa? Nggak mau ketinggalan nonton seri tentang Bentar. Apa? Oh ya, Sam Sepuh itu. Waduh, bayangkan sampai di rumah ngos-ngosan. Karena ceritanya itu menarik. Padahal itu cuma didengar. Tahun-tahun itu belum ada seperti sekarang. Yang ketawa yang itu pasti dia juga suka nonton. Ada Bentar, ada apa-apa, itu jadi hiburan lah. Nah kadang-kadang kalau ibadah begitu maunya cepat selesai, cepat jam 7 nanti ada ini. Itu hari cerita-cerita saya sih enggak nonton. Apa tentang ikatan cinta lah, RCTI itu. Kenapa? Sudah di depan TV nonton bagaimana ini, seperti itu saudara. Kenapa? Karena hatinya itu senang sekali. Biar hati kita cinta sekali sama Tuhan. Amin. Kita senang sekali mau dengar suaranya. Kita senang sekali apa sih kehendak Tuhan. Kalau orang jatuh cinta cari tahu apa kesenangannya. Betul? Cari tahu apa kesenangannya. Nah kesenangan Tuhan apa? Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 4, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itu yang jadi makanan Tuhan. Itu jadi kesenangan Tuhan. Mari kita mau belajar untuk jadi murid dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi untuk memberikan tempat posisi yang terutama di atas segalanya itu tuh perlu pengorbanan saudara. Perlu pengorbanan. Saya tahu apa artinya itu terpisah dari orang tua memang tidak enak. Yang tadinya anak dimanja, anak bungsu di rumah dari 8 bersaudara, 7 laki-laki, 2 perempuan, 1 meninggal jadi 8. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, orang tua saya tidak suka, orang tua saya menolak. Tetapi saya tahu, kenapa? Sakit. Saya tahu artinya
bagaimana ditolak orang tua dan diterima oleh Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan. Itu iya dan amin digenapi. Waktu orang tua menolak saya menjadi murid Kristus, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, ditolak oleh orang tua, tetapi ada satu keluarga, ada banyak orang tua yang mau menerima, jadi orang tua rohani, amin. Jadi apalagi saudara, yang mau mengasihi, memperhatikan, itu firman digenapi. Daud katakan, biar ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Percayalah, waktu kita memberikan prioritas utama Tuhan di atas segalanya, yang lain itu akan ditambahkan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, termasuk malam ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita ada di sini, saya tahu kita memberi tempat utama kepada Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Semuanya apa yang kita butuhkan, Tuhan akan tambahkan. Tidak pernah orang akan menuai kalau dia tidak menabur. Iya. Saya tidak menabur memang. Tapi karena mungkin gembala, ada jemaat yang tanam pepaya, kalau panen dikasihlah pepaya. Ada tanam apa lagi? Labu kuning, dikasihlah labu kuning. Tapi di dalam doa saya menabur, memberkati. Berkatilah Tuhan apa yang dikerjakan. Tangan kanan, tangan kiri dibuat berhasil. Saya menuai dari taburan-taburan jemaat, khususnya yang bertani. Menuai apa lagi? Rica, kemangi, bahkan waktu komsel itu dicabut undi, ada yang dapat pisang, ada yang dapat rampa-rampa campur, ada yang dapat apa lagi? Pepaya, ada yang dapat terong, ayam. Nah, tahu ayamnya so dipotong belum? Iya, itu kreativitas di Komsel. Nanti di Bukit Sion Ibu Jacqueline bikin. Iya, ada hasil kebun. Kita mau menabur, amin. Tabur tenaga, tabur waktu, tabur doi, tabur apa lagi saudara? Di dalam doa, yang bisa kita lakukan buat Tuhan, mari kita lakukan. Hidup itu sementara. Tidak selamanya kita ada di bumi. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan, sukacita kita luar biasa. Ya, saya mendapatkan sukacita yang luar biasa. Waktu pergi itu penginjilan di Limboto itu ke sana lagi. Pokoknya perjalanan jauh. Itu ada satu sukacita lihat orang-orang percaya kepada Tuhan dan mereka bersukacita memuji menyembah Tuhan. Dan berikutnya ayatnya yang ke-27 dikatakan, iya, kalau kita mau jadi murid Kristus, syaratnya yang kedua adalah siap untuk memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya, bukan salib Tuhan yang besar, tapi setiap kita ada salib. Dan mengikut aku, pikul salib, ikut Tuhan, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa jadi murid, harus pikul salib. Iya, harus pikul salib. Barang siapa ikut aku dikatakan apa? Sangkal diri dan pikul salib. Iya, harus sangkal diri saudara. Tidak bisa mengikuti terus keinginan-keinginan daging kita. Tapi kita harus menyangkal diri. Keinginan-keinginan daging harus disalibkan. Amin. Iya.
ada satu ayat referensi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu di dalam kitab Matius. Jadi sangkal diri, kadang keinginan daging itu lebih kuat. Tadi waktu saya mempersiapkan, memang saudari kemarin ya, saya siap belajar ini, gini, kita apa sih menabur hati? Masa ya ada menabur hati? Artinya menabur apa? Rasa legowo seperti itu. Rasa legowo. Legowo itu rela, legowo tulus. Iya. Tulus, beda dengan sabar. Kalau sabar orang itu oh iya sabar. Tapi tulus bukan Pak Tulus ya. Ada nama Pak Tulus, gembala, teman namanya Pak Tulus. Ya. Tulus itu cenderung untuk melepaskan hak, tidak menuntut hak. Tapi biar jauh, bukan sekedar sabar kalau tulus. Itu sangkal diri. Sangkal diri. Sebenarnya menjadi hak kita, tapi kita rela untuk melepaskan itu. Dan saudara akan mendapatkan 100 kali lipat, amin. Berlipat kali ganda. Ketika kita tulus, kalau di sebelah bilang tulus ikhlas. Seperti ikhlaskan saja. Jadi waktu kita ikhlas, Tuhan itu akan mengembalikan berlipat kali ganda. Kita tidak ngoyo, kita tidak memaksakan diri. Ya, waktu di WBI saya bilang melepaskan hak itu sesuatu kita tidak mau genggam sekuat tenaga, tapi kita belajar untuk begini. Dan waktu Tuhan mengambil, kita mudah untuk merelakannya. Amin. Itu tulus, ya, lepas saja. Kami ada satu pelajaran yang hidup, memang murid ini adalah belajar, tugasnya belajar. Belajar bukan hanya membaca, belajar kehidupan dari pengalaman orang, dari pengalaman orang-orang yang berhasil, tapi belajar juga itu melepaskan hak seperti itu. Kita belajar, saudara, untuk melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Melakukan kehendak Bapa. Sangkal diri, pikul salib, baru kita layak untuk disebut murid Kristus. Bayangkan kalau di ilmu silat itu orang disebut saya murid si A misalnya. Karena si A ini sudah terkenal kuasa, berkuasa dan sakti, orang jadi takut. Jangan main-main, itu muridnya. Nah, kita murid Kristus, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Baik di sorga maupun di bumi. Saudara, Kristus adalah guru. Amin. Dia bukan hanya disebut sebagai Tuhan, sebagai Kristus yang diurapi, banyak sebutan tentang Tuhan Yesus. Tapi juga dia guru agung kita, dia gembala agung kita. Seharusnya kita bangga menjadi murid Kristus. Tapi orang jarang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Biar pada malam hari ini kita mau belajar untuk lebih lagi sangkal diri, ikut Tuhan, pikul salib. Bukan salibnya Tuhan, tapi salib kita masing-masing. Dan lihat, Tuhan itu tidak pernah membawa kita kepada lembah-lembah kekelaman terus menerus, enggak. Ada waktunya. Masalah itu ada masa kadaluarsanya. Ada saatnya mungkin kita ada dalam lembah kekelaman, tapi ada saatnya Tuhan membawa kita ke puncak-puncak gunung kemuliaan, bukit-bukit kemuliaan. Dan saya berdoa
doa saya biar jemaat GBI Betani Tonsea bukan hanya kuat waktu menderita, tapi kuat waktu diberkati. Amin. Kita tidak lupa Tuhan. Itu doa saya itu. Tuhan biar kuat untuk diberkati. Seperti kesaksian Pak Gembala waktu hari Jumat malam, ya. Waktu kami ada di ruko, ada yang selalu mendanai, dipakai Tuhan. Dan sampai hari ini kami terus mendoakan keluarga ini setiap hari. Kemudian untuk dia bilang, Pak Gembala so boleh cari tanah. Dia kasih anggaran 1 M. Berdasarkan itu yang mau beli di Jalan Manado Bitung 1 M, dia tidak mau kurang, tempatnya kecil, lalu kita dapat ini, singkat cerita kita dapat ini. Dan tahun 2022 atau 2021 usahanya itu berhenti. Ya jelas, dan dia bilang tidak bisa lagi untuk terus mendanai. Biasa setiap bulan itu dikasih, tapi ini tidak bisa. Ini pekerjaan Tuhan. Apakah kita bergantung kepada 1-2 orang? Tidak. Waktu hal itu terjadi, ada orang yang bilang, oh habis Pak Paulus, patah sayap. Dia tidak tahu kalau ini pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, dan doa kami biar Tuhan bangkitkan di antara jemaat-jemaat ada yang dipakai Tuhan. Dan betul, ada beberapa tahun pembangunan berhenti. Karena dana terbatas sejak COVID itu ya. Bahkan ibadah pun, kami ibadah tapi pengerja saja yang ibadah. Dan singkat cerita sudah waktunya Tuhan lihat kita tetap setia. Ada saatnya Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya saya berdoa biar jemaat ini bukan hanya kuat waktu kita dulu ndak punya tanah, ndak punya gereja, tapi sudah punya gereja, sudah diberkati, kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk diberkati, untuk berkelimpahan. Amin. Dan saya percaya Tuhan masih mau bawa lebih lagi dan lebih lagi. Entah Tuhan mau pakai siapa. Tidak masalah, karena Dia yang empunya. Dia yang empunya. Saudaraku, waktu kita menyangkal diri dan pikul salib, ikut rencana Tuhan, saya mau katakan tidak selamanya Tuhan membiarkan kita tertindas ada dalam lembah-lembah kekelaman. Saatnya, kalau sudah saatnya Tuhan mengangkat kita, semudah Dia membalikkan telapak tangan. Akan terhapus semua penderitaan itu. Iya, dan Tuhan gantikan. Waktu bapak saya menolak dan saya terus sekolah, saya terus kuliah sampai selesai. Akhirnya dia yang bersaksi kepada saudara-saudara. Adikmu ini dia sampai sarjana, bapak tidak biayai. Katanya Tuhan Yesusnya yang biayai. Orang akan berkata, sungguh Yesus memperlakukan orang itu dengan dahsyat. Sungguh keluarga Bunga Aling diperlakukan ajaib sama Tuhan Yesus. Biar orang bisa melihat, di situ kita kesempatan untuk menjadi terang dan garam. Amin. Sungguh keluarga Runtuh Rotin Sulu diperlakukan dengan ajaib. Dan Mazmur 126 digenapi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa. Amin, saudaraku. Dan orang berkata, orang ini diperlakukan dengan ajaib. Tuhannya yang di dalam itu ajaib. Dan itu terjadi, yang tadinya membenci, yang tadinya menolak, tapi karena melihat penyertaan Tuhan, sungguh keluarga Bolo Malu diperlakukan dengan ajaib. Bagaimana Ibu Flo mengalami mujizat. Tadi kami hadir, anak bersaudara itu usianya 73 tahun ya.
Saya pagi pelayanan di Wasian, lalu siang habis ibadah di sini ke sentra, karena ada anak bersaudara ya, itu di Fam Kamagi juga. Bisanya bapaknya dengan anaknya sama satu tanggal, padahal enggak operasi, lahir normal, tapi sama satu tanggal. Kesaksiannya apa? Waktu anaknya karena pelayanan di Australia, dia bilang waktu anaknya mau pulang, karena sayang sama papanya, dibilang, "Pak, ini RW enak sekali, papa makan." Dikasih satu. Akhirnya waktu papanya makan, dia bilang, "So tegang kita peleher." Anaknya kasih terus. Waktu dia semua pulang, karena sudah ada tiket, 30 meter dia balik lagi, dia peluk, dia cium bapaknya. Bapaknya bilang, "Mungkin ini kali terakhir pertemuan," dia bilang. Tapi saudara, sampai sekarang masih ada kesaksiannya. Dia stroke waktu anaknya sudah di bandara, di Singapura, dia stroke, mulutnya sudah miring. Tapi dikasih karunia Tuhan, umur 73 tahun, tadi masih bersaksi, bicara jelas, berjalan jelas. Tidak ada yang mustahil. Dia yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dalam pemberitaan Injil, jangan tunggu orang lain. Engkau sendiri, seperti 2 Tawarik pasalnya yang ke-13 kalau tidak salah, itu mengatakan, berteriak kepada Tuhan dan imam-imam meniup nafiri. Apa artinya? Firman diperkatakan. Waktu engkau sakit oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh. Saya orang yang diberkati, saya orang kuat, saya tidak bisa lemah, Tuhanku kuat. Perkatakan saudara. Maka dalam urapan Tuhan, dengan keyakinan, dengan iman, apa yang kau katakan itu yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan pasti akan membela firman-Nya. Ini perkataannya. Yang terakhir, tentang bagaimana syarat menjadi murid Kristus, ya, salib itu membuat kita berfokus pada Kristus. Salib itu mengubahkan karakter kita. Kalau kita pikul salib, andalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Yang ketiga adalah tidak terikat dengan harta duniawi. Ayat 33 Lukas pasal 14 tadi. Dari 3 ayat ini selalu ada kata murid Kristus, murid Kristus, murid Kristus. Sama-sama baca. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi. Jadi jangan pernah terikat dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Supaya kita layak menjadi murid Kristus. Kalau kita diberkati, haleluya, punya harta, haleluya, tapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bukan kepada uang, bukan kepada apa yang kita miliki. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Hati-hati saudara, kadang uang itu menarik perhatian kita. Betul? Kita jangan jadi hamba uang. Uang yang kita harus jadi tuan. Tuannya uang, bukan hambanya uang. Amin. Dan kita mengelola, kita tidak terikat dengan itu. Saya tidak akan pernah lupa waktu saya menikah. Saya tidak ada uang sama sekali. Tapi pernikahan bisa berjalan. Karena di tonsek kan ditanggung sama laki-laki. Jadi tidak masalah. Cuma namanya perempuan. Kan rindu pakai ini. Tapi saya belajar untuk menerima apa adanya. Saya tahu waktu itu baju kawin itu disetrika pakai itu yang ada gambar ayamnya begini. Pakai itu setrika yang bukan setrika yang sekarang, yang dulu sekali pakai bara itu. Kalau berani itu truk keluar, habislah itu baju kawin. Iya kan?
Tapi Tuhan itu luar biasa. Artinya apa? Belajar untuk menerima apa adanya. Amin. Disitulah kita bisa bersyukur. Dan ketika kita bisa mengucap syukur, maka Tuhan itu akan menyatakan dirinya yang besar. Dia bertata atas ucapan syukur kita yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Biar hati kita hanya berpaut kepada Tuhan. Orang mau pakai HP model yang baru silakan, enggak apa-apa. Iya. Orang mau pakai tas yang model baru silakan. Hati kita enggak terpengaruh. Amin. Kita enggak merasa apa yang aduh ini so pakai baru, ini so pakai ini mau Natal, bagaimana mau ganti hordeng baru. Enggak, saudara. Kita berpaut kepada Tuhan. Amin. Enggak ada sesuatu di bumi ini yang mengecilkan kita. Karena kita sudah bernilai. Saya katakan garam itu berkualitas, langka, dan garam itu bernilai. Yesus katakan dalam kitab Matius pasalnya 5 ayat 13, kamu terang dunia, bukan terang di dalam kamar, bukan hanya terang di kampung, tapi terang dunia. Kamu garam dunia. Hidup kita berkualitas. Amin. Emas itu biar buang di tempat sampah, dia tetap emas. Dan dia tetap ada nilainya. Dan orang akan cari. Kamu terang dan garam dunia dikatakan. Tidak ada sesuatu yang mengikat kita. Iya, tidak ada. Saya pernah saksikan ada satu ibu apoteker di mana emas-emasnya hilang, perhiasannya hilang, dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur 3 hari. Kenapa? Karena terikat di situ. Mungkin kita waktu kehilangan, iya, saya pernah kehilangan anak, iya, kehilangan uang, iya, diambil pencuri, kehilangan emas, iya. Tetapi saudara, tidak terikat dengan sedih waktu itu. Siapa bilang tidak sedih? Tetapi tidak terus-menerus larut di situ. Amin. Karena kita ada Tuhan yang paling kita kasihi. Jadilah murid Kristus yang berfungsi dengan baik dan menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Mari hari-hari ini pakai waktumu, pakai hari-harimu. Jangan pernah diam, tapi mari kita terus tiup nafiri. Beritakan firman lewat hidup kita, lewat mulut kita, lewat apa yang kita lakukan, biar orang boleh melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kita, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, dan mereka akhirnya, aku juga mau seperti engkau, aku juga mau mengalami Kristus dalam hidupmu. Seperti apa itu? Kamu enak sekali, gak ada masalah. Oh, siapa bilang? Ada. Tidak punya hutang ya? Ada. Hutang apa? Hutang kepada Tuhan. Amin. Karena hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan sudah tebus kita, dengan apa kita akan balas. Saya undang pemain musik. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Mari kita bangkit berdiri, kita belajar untuk balas kasih Tuhan melalui kita jadi murid Kristus. Kita sudah tahu syarat-syaratnya tadi, di mana ya, sangkal diri, pikul salib, dan baru layak untuk menjadi murid Kristus. Haleluya Bapa. Jangan pernah ada yang mengikat apapun itu di dunia ini. Biar hatimu hanya terikat pada Tuhan. Haleluya. Utamakan Kristus di atas segalanya.
hati kami limpah dengan syukur. Kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Kami dilahirkan kembali, diangkat menjadi anak-Mu dan menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada tugas yang harus kami lakukan. Itulah menjadikan semua bangsa murid-Mu. Lewat pengorbanan, lewat persembahan, lewat doa, lewat waktu, lewat firman yang kami ketahui, lewat kesaksian-kesaksian. Ada banyak cara untuk kami bisa melakukannya sesuai dengan kapasitas yang Kau berikan. Berkati setiap kami, impartasikan kekuatan firman. Kami boleh diberi kekuatan mampu menjadi murid Kristus. Memberi prioritas utama di atas segalanya, rela tulus untuk memikul salib dan tidak terikat dengan apapun yang ada di bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dan saya serahkan. Haleluya. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Biar kita menjadi murid-murid yang menjadi berkat, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala, menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk doa persembahan sekaligus penyampaian pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Melja Ali. Mari kembali kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan setiap kami murid-murid Kristus yang dapat memikul salib kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Seperti Engkau telah memikul salib-Mu Tuhan, ganti kami. Engkau telah berkorban bagi kami, darah-Mu sudah tercurah. Dan kami bersyukur kami diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang melakukan panggilan kami, yang melakukan tugas kami, untuk kami memberitakan Injil dimanapun kami berada. Kami menjadi garam, menjadi terang, kami membawa dampak. Dan setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka pun diselamatkan dari cara hidup kami. Sebab kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kuasa firman-Mu malam hari ini. Tanamkan dalam setiap hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Diberkatilah Ibu Gembala kami Tuhan, yang sudah Engkau pakai malam hari ini. Dengan berkat kekuatan, kesehatan, roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan, terus disingkapkan, dibukakan Bapa. Dan berkati setiap keluarga, anak-anak, cucu-cucu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebagai tanda ibadah kami akan beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan Tuhan akan kembalikan itu dalam kehidupan kami. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Pertama-tama saya akan menyambut Bapak Ibu yang mungkin ada yang baru pertama kali beribadah malam hari ini. Kalau ada, boleh angkat tangan. Yang baru beribadah ya di tempat ini. Oh ada. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan.
selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saudara bukan orang asing, tetapi saudara adalah pewaris dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun maupun minggu kemarin dan minggu ini yang berjalan ini. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Selanjutnya untuk Komsel, info Komsel, yaitu yang pertama ada Komsel Agape di keluarga Kamagi Suroso. Itu hari Sabtu jam 7 malam. Sekali lagi, Komsel Agape di keluarga Kamagi Suroso hari Sabtu jam 7 malam. Selanjutnya juga hari Sabtu yang sama ada Komsel Immanuel di keluarga Jenny Peleng. Ibu Jenny, sekali lagi Komsel Immanuel di keluarga Ibu Jenny Peleng hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore di Perum Kabar Indah. Demikianlah info Komsel dan mengundang bagi WBI yang tidak hadir di Komsel Agape diundang untuk hadir di Komsel Immanuel ya. WBI yang hadir malam hari ini diundang oleh Ibu Jenny untuk sama-sama kita beribadah pada hari Sabtu. Demikianlah info Komsel. Selanjutnya kita akan mengikuti tayangan berikut ini. Selamat datang di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Betani Tonsea. Saudara bukan orang asing, namun rekan sekerja dalam kerajaan Allah. Sesuai tema Gereja Betel Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini, marilah kita hidup membawa dampak melalui kebiasaan yang baik. Berikut jadwal kegiatan sepekan yang dapat kita ikuti bersama. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 12 siang bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam pekerjaan Tuhan, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info warta kita sepanjang minggu ini. Selanjutnya saya kembali serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, tambahan doakan kami keluarga Gembala karena hari Kamis rencana berangkat ya. Untuk hadiri ulang tahun cucu di Bandung 1 tahun, kita belum pernah bapelok padian. Jadi biar jo nanti 1 tahun. Hari Kamis tidak lama, kami mungkin hanya 1 minggu dan sudah kembali itu. Dan di depan masih ada itu ya, aksi dana Natal. Kita rindu untuk memberkati gembala-gembala yang datang nanti di Natal. Setidaknya mereka pulang ada sesuatu yang dibawa. Gembala-gembala khususnya yang ada di Minahasa Utara yang kita akan undang nanti. Itu sebabnya panitia terus membuat aksi dana. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan khusus. Terpujilah Engkau Bapa kami yang dahsyat luar biasa memberkati kami
di mana hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu dan tidak datang dengan tangan hampa, tapi setiap persembahan yang dibawa kepadamu itu menopang untuk misi diakonia atau pembangunan, kolekte ekstra dan juga persembahan persepuluhan. Ada janji firman-Mu dan pasti digenapi. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Tuhan yang menghalau segala belalang, pelahap, pelompat, pengerip dan pindahan. Dan oleh kuasa darah anak domba Allah, usaha, pekerjaan, pelayanan, hidup, nikah, rumah tangga kami, anak-anak, cucu-cucu diberkati oleh Engkau, dijagai, dilindungi oleh Engkau. Dengan rasa syukur, rasa hormat, kami bawa persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan segera tutup ibadah. Hadapan-Mu Tuhan, dari setiap kami yang ada, biar semua persembahan-persembahan itu naik berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau senang dengan apa yang kami lakukan. Sempurnakan ibadah kami ya Tuhan. Kalau Engkau melihat ada sesuatu yang kurang, kesempurnaan adalah jadi milik-Mu Bapa. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah hadir, umat-Mu yang sudah hadir. Berkati kami para imam-Mu yang melayani Engkau, baik di ibadah 1 maupun ibadah 2. Kembalikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Dan keyakinan kami waktu kami mencari kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran-Mu, maka semuanya akan ditambahkan. Tambahkan kekuatan, kesehatan, tambahkan terus Tuhan iman kepada kami untuk lebih mempercayai Engkau dalam segala sesuatu. Dan kami melihat kuasa mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah usaha pekerjaan, di tengah-tengah di mana anak-anak kami berada. Mereka aman dalam perlindungan-Mu, dalam arus dunia pergaulan yang tidak menentu, ekonomi yang tidak menentu, pergaulan yang semakin rusak. Tapi keyakinan kami ada Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran-Mu bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami memberkati Kolongan Tentembangan, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Dibembe, Kecamatan Mapanget, Air Madidi. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Kecamatan Likupang, Barat, Timur, dan semuanya kecamatan desa yang ada di Minahasa Utara. Engkau memberkati
memberkati, memberi keamanan perlindungan yang sempurna. Di Sulawesi Utara, kota Manado, aman dalam perlindungan-Mu. Bahkan seluruh Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu, ada di hati-Mu dan di rencana-Mu. Kami mau katakan secara profetik bahwa Indonesia dikasih Tuhan, Indonesia mengalami lawatan Tuhan, Indonesia diberkati, pertumbuhan ekonomi terus semakin naik dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang buruk atas bangsa kami, dan biar lawatan-Mu, hujan awal hujan akhir, dicurahkan atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami takut akan Tuhan, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran menteri di eksekutif, yudikatif. Tuhan, Engkau juga akan legislatif, Engkau akan tolong mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, disertai dengan rasa hormat, takut dan gentar akan Tuhan, sehingga dijauhkan dari korupsi, dari nepotisme dalam nama Tuhan Yesus. Pergaulan-pergaulan yang buruk di Indonesia, Tuhan, Engkau akan menolong. Kendalikan anak-anak kami, Tuhan, kendalikan generasi muda, mereka menjadi generasi bangsa yang luar biasa, generasi angkatan Yosua yang diberkati. Segala Tuhan kejahatan yang direncanakan di tempat-tempat yang tersembunyi itu akan diungkapkan di atas soto rumah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang tersembunyi. Pakai semua para intel Tuhan, berikan mereka mata Raja Wali untuk melihat gerakan-gerakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Keyakinan kami, Engkau terus memberkati, menjaga, melindungi, tiba dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu yang baik, dan pada akhirnya kami siap menerima berkat-Mu. Mari hamba-hamba Tuhan yang diberkati, buka hatimu, buka tanganmu, pulanglah, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita yang maha dahsyat dan penuh kasih. Yesus Kristus akan terus menuntun engkau ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan Roh-Nya yang kudus memampukan engkau untuk jadi pelaku firman-Nya, menjadi murid Kristus, memberitakan akan kebesaran keajaiban Tuhan. Mulai malam ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Sekali lagi dari awal, hapuskan dosaku. Kasih di awal. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama katakan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka.